إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد جماعة جمعة rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di hari yang penuh berkah ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa taala telah berikan kepada kita. Baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan berbagai macam nikmat lain yang kita tidak akan mampu pernah menghitungnya, terutama dua nikmat terbesar yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salam dan salawat juga senantiasa kita kirimkan kepada satu-satunya qudwah panutan ikutan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Jamaah Jumaah a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini
kami ingin mengangkat satu kisah tentang seorang sahabat Rasulullah SAW yang mungkin beliau ini bukan sahabat yang familiar. Kita sering dengar namanya disebut di mimbar-mimbar atau mungkin tertulis dalam buku-buku sejarah Islam. Ya, bahkan kemungkinan kalau kami sebut nama beliau, mungkin sebagian jamaah baru mendengar nama beliau. Ya, namun Masya Allah kami ingin mengangkat kisah beliau karena begitu besarnya dan luar biasanya keutamaan yang beliau dapat ketika beliau meninggal dunia. Ya, dan insya Allah kisah ini sahih. Nama beliau adalah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu an. Ya, atau Muawiyah bin Muawiyah Al-Laythi radhiyallahu an. Ya, kalau Muawiyah bin Abi Sufyan kita sudah familiar, salah satu sahabat Rasulullah yang utama. Ya, walaupun sangat disayangkan banyak sekali berita-berita hoax ya atau sejarah-sejarah yang diselewengkan berkaitan dengan sahabat yang mulia ini, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sehingga kalau kita membaca buku-buku sejarah termasuk buku-buku sejarah sekolah, ya kita mungkin akan menganggap sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu sebagai seorang sahabat yang nakal, ya. Ya, karena yang tercatat adalah keburukan-keburukannya. Ya, orang yang haus kekuasaan, begini dan begitu. Padahal dalam riwayat yang sahih, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang punya banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah sendiri melegitimasi keutamaan beliau. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita jamaah sekalian untuk tidak mencela satupun sahabat Rasulullah SAW. Ya, karena kita tidak akan pernah mengalahkan keutamaan daripada sahabat Rasulullah. Bahkan seorang Umar bin Abdul Aziz pun ketika ingin dibandingkan dengan sahabat Muawiyah, beliau mengatakan bulu hidung dari sahabat Muawiyah itu yang berjuang di jalan Allah menemani Rasulullah itu jauh lebih mulia daripada beliau. Ya, karena kita biasa banyak baca yang membandingkan Muawiyah dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan menyebutkan Umar bin Abdul Aziz adalah Khalifah kelima dan mengabaikan keutamaan dan kemuliaan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimanakah kisah yang luar biasa dari sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani ini? Jadi diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu akan melaksanakan jihad, ya, menuju ke satu tempat yang namanya Tabuk untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Ya, dan kita baca dalam sejarah peristiwa itu dikenal sebagai perang Tabuk. Jadi waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat sudah hendak berangkat ke medan Tabuk. Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani pada saat itu juga ingin ikut berangkat. Namun qadarullah beliau kemudian sakit. Ya. Maka Rasulullah SAW yang mengetahui sakitnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani ini kemudian mengatakan pada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, tinggallah kamu. Ya. Wala takhruj fi hadhihi al-ghazwah." Ya. Kamu tidak perlu keluar, kamu tidak perlu ikut ke medan perang itu. Maka dengan berhati sahabat Muawiyah ini kemudian tetap tinggal di Madinah untuk mencoba mengobati penyakitnya. Maka singkat cerita jamaah sekalian, Rasulullah SAW dan para sahabat itu akhirnya mendapatkan kemenangan. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat hendak kembali ke Madinah, jamaah sekalian, maka pada saat itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu meninggal dunia.
Ya, kisah meninggalnya beliau ini diantaranya disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana beliau menceritakan, kami bersama Rasulullah SAW ya hendak meninggalkan Tabuk untuk kembali ke Madinah. Kemudian kami menyaksikan matahari bersinar dengan pancaran dan cahaya yang tidak seperti hari-hari biasanya. Pada saat itu turunlah malaikat Jibril, ya dalam hadis itu disebutkan, turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, mengapa pada hari ini saya perhatikan matahari bersinar tidak dengan cahaya dan pancaran seperti hari-hari biasanya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka malaikat Jibril, jamaah sekalian, kemudian mengatakan, itu disebabkan oleh Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani yang meninggal dunia hari ini di Madinah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus untuknya 70.000 malaikat. Ya, Masya Allah, 70.000 malaikat untuk mensolatkannya. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana bisa Muawiyah memperoleh keutamaan seperti itu? Maka kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, ya, dengan banyaknya dia membaca surah Al-Ikhlas bil laili wan nahar, siang dan malam, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri dan duduknya. Maka adakah keinginanmu, wahai Rasulullah, untuk kulapangkan tanah supaya engkau bisa solat di atasnya? Artinya mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Maka kata Rasulullah, na'am. Dalam riwayat yang lain, jamaah sekalian, juga diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, diceritakan malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, telah wafat Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani, maka apakah engkau berkeinginan untuk mensolatkannya? Kata Rasulullah, na'am, ya. Maka jamaah sekalian, malaikat Jibril dalam hadis itu diriwayatkan malaikat Jibril kemudian menghantamkan sayapnya ke tanah, kedua sayapnya ke tanah, maka bukit-bukit ya di Tabuk itu kemudian rata dengan tanah, pohon-pohon bertumbangan sehingga kemudian tercipta tanah lapang. Dan setelah itu malaikat Jibril mendatangkan ranjang yang di atasnya ada jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani dari Madinah. Ya, dan ini bukan pekerjaan yang sulit, ya. Bukan pekerjaan sulit bagi malaikat Jibril. Ya. Dan setelah itu Rasulullah SAW dalam hadis itu disebutkan, Rasulullah SAW kemudian mensolati jenazah Muawiyah, dan di belakang beliau ada 2 shaf malaikat. Ya, ada 2 shaf malaikat, dan setiap shaf terdiri dari 70.000 malaikat. Masya Allah. Jadi berapa jamaah sekalian? 140.000. 140.000 malaikat. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, ya, bagaimana caranya sampai Muawiyah mendapatkan manzilah, keutamaan, derajat kemuliaan seperti ini? Maka kata malaikat Jibril, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mengatakan dengan cintanya ia kepada surah Al-Ikhlas, dengan cintanya ia kepada surah Al-Ikhlas, dan dengan senantiasa ia membacanya baik dalam keadaan safar, perjalanan, maupun dalam keadaan tidak safar, saat berdiri, saat duduk, dan dalam setiap keadaan. Masya Allah.
Luar biasa jamaah sekalian ya. Kisah kemuliaan yang didapatkan oleh sahabat Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, sahabat yang mungkin kita baru dengar namanya pada hari ini, yang tidak populer, tapi ketika meninggal dunia mendapatkan keutamaan yang luar biasa dengan amalan yang kelihatannya sepele, amalan yang biasa, tapi luar biasa kemuliaan yang didapatkan. Siapa di antara kita jamaah sekalian yang tidak ingin ketika meninggal dunia disolatkan oleh malaikat? Tidak usah 70.000, satu saja malaikat, luar biasa. Ya, orang mungkin bilang itu karamah. Ya, jangankan 70.000 malaikat, kita disolatkan oleh banyak orang saja, masya Allah. Ya. Dan kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan seorang muslim ketika disolatkan oleh banyak orang. Paling minimal 40 orang, apalagi lebih dari itu. Ya, makanya jamaah sekalian, ya hendaknya salah satu sunnah Nabi yaitu mensolatkan jenazah saudara kita ini harus betul-betul kita sampaikan ya, dan harus memberikan edukasi kepada jamaah kita. Ya, karena ini salah satu sunnah yang belum banyak dipraktekkan oleh saudara-saudara kita. Ya, kami pribadi biasa mendapati ya ketika ada tetangga yang meninggal dunia, banyak yang datang melayat, ratusan, ya bahkan hampir ribuan. Tapi ketika tiba waktu sholat jenazah, yang mensolatkan itu hanya beberapa gelintir, ya syukur-syukur sampai 2 sof. Padahal banyak pengantar jenazah yang melayat itu hanya berdiri di luar masjid. Ya, sehingga saya di tempat saya di Panggentungan itu sering kemudian berapa kali saya setiap ada yang meninggal masuk ke masjid, umumkan di pengeras suara, tolong yang datang melayat yang laki-laki untuk berwudu kemudian ikut sholat jenazah. Alhamdulillah ada peningkatan lah, walaupun masih banyak di luar. Sampai saya pernah bertanya kepada anak muda di situ di daerah dekat rumah, karena saya juga lihat sedikit sekali anak-anak muda yang sholat jenazah. Dek, kenapa kalau sholat jenazah hampir dikata tidak ada anak muda, kecuali mungkin ikhwah-ikhwah. Bilang, maaf Ustadz, ada pemahaman orang di sini, ya mereka tidak mau ikut sholat jenazah karena katanya kalau sudah ikut sholat jenazah tunggu-tunggu mami giliran yang disolatkan setelah itu. Ya, padahal pak imamnya sudah tua ya. Ya, ini jelas pemahaman yang menyimpang. Padahal keutamaan yang luar biasa ketika kita mensolatkan. Ya, tolong nak, anak solehku duduk yang tenang ya, duduk yang tenang. Anak solehku duduk yang tenang nak. Ya, tidak bisa ditegur sama jamaah, ustadz yang bisa tegur. Ya, duduk yang tenang ya. Jadi jamaah sekalian, mari kita mengambil ibrah, ya, pelajaran dari kisah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani ini, yaitu satu amalan beliau yang kelihatannya kecil tapi luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang mencintai surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap keadaan. Ya. Barakallahu li wa lakum fa'adim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini sedikit sebagai tambahan bahwa banyak sekali keutamaan daripada surah Al-Ikhlas. Ya, di antaranya yang sudah sering kita ketahui, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Ya, demi yang jiwaku berada di tangannya, ya sesungguhnya surah ini sebanding dengan
sepertiga Al-Quran. Ya, jadi surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Mengapa dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran, jamaah sekalian? Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Qadi bin Iyad, bahwa Al-Quran itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan orang-orang kaum terdahulu. Yang kedua berisi tentang hukum-hukum syariat Allah. Dan yang ketiga berisi tentang sifat-sifat Allah. Dan surah Al-Ikhlas semuanya tentang sifat Allah, tauhid. Ya, tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun jamaah sekalian, para ulama mengingatkan jangan sampai karena hadis Nabi ini terus kita menganggap bahwa cukup kita membaca Al-Ikhlas 3 kali sudah tamat Quran. Ya, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah juga mengingatkan bahwa jangan kemudian dijadikan kebiasaan. Seperti ada pertanyaan, bagaimana kalau setiap sholat tarwih, ya, rakaat kedua itu baca surah Al-Ikhlas? Nah, ini kan biasa ada imam seperti ini jamaah sekalian, ya. Maka kata Syekh Utsaimin itu bukan sunnah. Ya, itu bukan sunnah. Artinya jangan kemudian kita fahami, kita rajin membaca surah Al-Ikhlas, kemudian kita anggap sebagai sunnah bahwa setiap rakaat kedua sholat tarwih kemudian kita membaca surah Al-Ikhlas sebagaimana yang diamalkan oleh sebagian jamaah. Dan terakhir jamaah sekalian, Rasulullah sendiri menunjukkan kecintaan beliau terhadap surah Al-Ikhlas, di antaranya dalam beberapa hadis-hadis marfu dari sahabat, di antaranya istri beliau Aisyah radhiyallahu an, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, ya, persaksian mereka, ya, bahwa tidak terhitung Rasulullah SAW itu membaca surah Al-Ikhlas pada 2 rakaat sholat sunnah rawatib. Apa itu? Sholat ba'da maghrib, sholat sunnah ba'da maghrib, dan sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Ya, jadi mudah-mudahan ini juga kita bisa praktekkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batil batila warzuqna tinabah. Allahumma inna a'udzubika min azabil jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka wa bihamdika wasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Ta'tadilu sufufakum, safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحانك ربي سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات البركات السلام عليك السلام عليك السلام لا إله إلا الله لا شريك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله